Salam saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, dimanapun kita berada saudara. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati kita. Kiranya Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan hikmat untuk mengerti memahami rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Di saat ini saya akan mau sharing satu topik yang kita mau sharing dan bahas di saat ini, ialah TikTok adalah pesta pora atau kedagingan ya, yang sangat-sangat bertentangan dengan iman Kristen saudara, di mana banyak orang pada saat ini ya dengan sedikit-sedikit buat TikTok ya, bergoyang, buat yang kelihatan situ cenderung ke hal-hal negatif saudara ya, di mana euforia yang berlebihan ya, yang dibuat-buat supaya semua baik. Bahkan yang lebih parah lagi saudara, bagaimana perempuan-perempuan atau wanita yang cenderung melihatkan auratnya saudara, yang membuat kadang-kadang lelaki itu bergairah untuk melihat lawan jenisnya tersebut saudara. Jadi hal-hal inilah yang membuat TikTok adalah yang sangat bertentangan dengan iman Kristen saudara, di mana TikTok ini saya samakan adalah cara iblis ya, untuk mengalihkan isu supaya kita tidak betul-betul memikirkan firman Tuhan itu pagi, siang, dan malam. Kita tidak lagi berfokus pada firman Tuhan saudara, supaya TikTok ini adalah alat ya. Banyak orang, semua rata-rata, apalagi perempuan saudara ya, banyak kali rata-rata dari remaja sampai ibu-ibu ya saudara, memakai TikTok ya. Sedikit-sedikit TikTok, bergoyang, bahkan berpakaian seksi, menganggap dirinya adalah cantik ya, dengan bergoyang liku-liku dan sebagainya ya, membuat orang lain mempostingnya saudara, membuat orang lain tertarik, bernafsu. Dan saya lihat semua yang ada di video TikTok itu hampir adalah aurat saudara yang ditampilkan ya. Jadi hal negatif ya, yang cenderung kelihatan saudara ya, euforia yang berlebihan ya, pesta pora ya. Jadi orang yang main TikTok itu lebih cenderung ke hal pesta pora ya. Jadi pesta dalam hal melampiaskan kehidupannya dengan bereforia saudara, atau kedagingan dia ya, yang memperlihatkan bahwa dia itu adalah banyak yang mengekspresikan dia cantik ya, tubuhnya bagus ya, hal-hal yang bersifat kedagingan yang muncul di sana saudara. Jadi di mana kita akan mau sharing satu firman Tuhan di kitab Galatia 5 ayatnya ke-19 sampai 21 saudara. Saya akan bacakan kepada kita semua, di mana firman-Nya, perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi firman Tuhan jelas berkata bahwa saudara, kedagingan ya, keinginan kita atau daging kita yang cenderung muncul ya, cenderung berkuasa akan membuat kita lebih mengutamakan daging kita daripada roh yang ada dalam kehidupan kita saudara ya, roh Tuhan ya. Kita ini adalah nafas Tuhan saudara. Jadi di mana Tuhan mau kita hidup kita ini adalah persembahkan tubuhmu kudus dan berkenan, itulah ibadahmu yang sejati. Jadi Tuhan mau hidup kita dalam menjadi saksinya saudara. Dan di saat kita memperlihatkan bahwa hawa nafsu
pesta fora, kemabukan TikTok. Itu yang kita tampilkan di dalam kehidupan kita, maka kita sedang dipakai iblis, saudara. Kita menganggap hal itu baik, tetapi hal sekecil tersebut pun bisa dipakai iblis, dipakainya untuk kita tidak betul-betul memikirkan, merenungkan, bahkan berjalan kepada kehendak Tuhan, saudara. Jadi mari kita terus merenungkan firman Tuhan itu pagi, siang, dan malam, saudara. Terus untuk tetap berjaga-jaga. Kita harus kudus, kata Tuhan. Kuduslah kamu karena aku kudus. Pikul salib, sangkal diri, saudara. Kita harus serupa segambar dengan pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus. Jangan kita lebih mengutamakan keinginan kita, kedagingan kita. Bahkan disitulah iblis bisa masuk untuk mengalihkan rencana kehendak Tuhan semestinya yang kita harus lakukan. Dan dia pakai kita untuk keinginan-keinginan kita, sehingga itu jauh daripada rencana kehendak Tuhan, saudara. Banyak, hampir kurang lebih semua yang memakai TikTok itu banyak juga yang beragama atau orang Kristen, saudara. Jadi kita sebetulnya harus terus memikirkan keselamatan kita, memikirkan apakah kita sudah berjalan pada realita Tuhan, saudara. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kita beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus berkata harus pikul sangkal diri. Apakah kita sudah betul-betul pikul salib kita, sangkal diri kita? Sangkal diri adalah kedagingan. Jadi kita menyangkal diri kita, kita menyangkal kedagingan kita. Kita menghidupi Tuhan dalam hidup kita. Kita berjalan, kita menjadi saksinya jikalau kita sudah berusaha untuk mengikuti teladan Yesus dalam kehidupan kita, saudara. Jadi harus kita tetap mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kita, saudara, dimanapun kita berada. Jadi aku yakin dan percaya, saudara, di saat Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita, maka kedagingan, maka kuasa iblis itu akan kecil pengaruhnya dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi saksinya, saudara. Hidup kita akan menjadi saksinya. Biarlah semua dalam kehidupan kita untuk kepuji kemuliaan nama Tuhan, saudara. Jadi biarlah dengan video ini kita dikuatkan kembali, kita diperingatkan kembali, saudara, supaya kita kembali kepada rencana dan kehendak Tuhan atau relnya Tuhan, saudara. Jangan lupa subscribe channel ini supaya tetap kita memberitakan firman Tuhan. Like, komen, apa yang perlu komentari saudara, supaya semakin berkembang, bertumbuh channel ini, supaya menjadi saksi hidup kebenaran firman Tuhan itu betul-betul kita kumandangkan, saudara. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati saya dan saudara dimanapun saudara berada. Haleluya, amin.